Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nabila Lasa, NPM 1917 051003 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori informasi yang terdiri dari pengenalan teori informasi, entropi, conditional probability dan inverse probability, serta kriptografi dan kriptanalisis. Kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu pengenalan teori informasi. Jadi, teori informasi itu sendiri adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi yang ditemukan oleh Claude Shannon untuk menyelesaikan masalah komunikasi yang mendasar. Kemudian, di dalam teori informasi itu dikenal juga yang namanya redundansi. Nah, redundansi ini apa sih? Redundansi ini yaitu sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksikan secara prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun menjadi rendah. Fungsi dari redundansi ini sendiri apabila dikaitkan dengan masalah teknis, biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Selanjutnya yaitu entropi. Entropi ini yang dilambangkan dengan Hx adalah ekspektasi dari Ix, yaitu rata-rata nilai informasi dari kumpulan kejadian di mana terdiri dari X pangkat 1 sampai dengan X pangkat N, yang dinotasikan dalam rumus matematika yaitu seperti ini. Hx sama dengan Ex dalam kurung Ix sama dengan min jumlah dari Px log Px. Nah, seperti yang telah disebutkan bahwa entropi ini adalah rata-rata informasi yang kita dapatkan dari seluruh kejadian. Jadi, bisa dikatakan semakin tinggi nilai entropi menandakan semakin banyak ketidakpastian atau keterkejutan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai entropinya artinya semakin sedikit keterkejutan. Selanjutnya yaitu materi conditional probability dan inverse probability. Probability ensemble X adalah triple X, AX, PX, di mana hasil X ini adalah nilai variabel acak yang mengambil salah satu dari himpunan nilai yang mungkin, di mana AX ini terdiri dari A1 sampai dengan AI, memiliki peluang PX yang terdiri dari P1, P2 sampai dengan PI, dengan P, X sama dengan AI sama dengan PI, di mana PI ini harus lebih besar sama dengan 0. Dan jumlah dari PX sama dengan AI, di mana AI ini elemen dari AX, itu jumlahnya harus sama dengan 1. Notasi yang lebih singkat kadang-kadang akan digunakan. Seperti yang kita lihat di sini, ada notasi PX sama dengan AI. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai PAI atau bisa juga dituliskan dengan PX. Nah, X ini adalah variabel acak X dengan serangkaian hasil yang mungkin. Kita masuk ke contoh, misalnya sebuah huruf yang dipilih secara acak dari sebuah dokumen. Jika T subset AX, maka PT sama dengan P, X elemen T sama dengan jumlah dari P, X sama dengan AI, di mana AI ini elemen dari T. Nah, misalnya kita ingin menghitung suatu probabilitas abjad vokal. Abjad vokal itu kan terdiri dari A, I, U, E, O ya. Nah, ini kita bisa cek aja nilai probabilitas dari masing-masing abjadnya, mulai dari A. Di sini A itu nilainya adalah 0,0575. Kita genapin aja menjadi 0,06. Kemudian ditambahkan dengan I di sini nilainya 0,0599, kita genapkan juga menjadi 0,06. Untuk U-nya itu 0,03, untuk E itu 0,09, dan untuk O itu 0,07. Nah, probabilitas dari masing-masing abjad itu kita jumlahkan dan akan dihasilkan nilai probabilitas dari keseluruhan abjad vokal, yaitu 0,31. Ansambel gabungan XY adalah ansambel yang setiap hasilnya merupakan pasangan terurut Z. Y dengan X elemen dari AX yang terdiri dari A1 sampai dengan AI, dan Y elemen dari AY sama dengan terdiri dari B1 sampai dengan BI. Kami menyebut PXY ini probabilitas gabungan dari Z dan Y. Dalam sebuah joint ensemble XY, kedua variabel tersebut belum tentu independen. Forward and inverse probability. Forward and inverse probability yaitu masalah probabilitas forward melibatkan model generatif yang menggambarkan proses yang diasumsikan menimbulkan beberapa data. Tugasnya dalam menghitung distribusi probabilitas
atau ekspektasi dari beberapa kuantitas yang bergantung pada data, seperti masalah forward probability. Masalah inverse probability melibatkan model generatif dari suatu proses, tetapi alih-alih menghitung distribusi probabilitas dari beberapa kuantitas yang dihasilkan oleh proses, kita menghitung probabilitas bersyarat dari satu atau lebih variabel yang tidak teramati dalam proses. Diberikan variabel yang diamati, nah ini akan selalu membutuhkan penggunaan dari teorema Bayes. Jika kita bandingkan antara probability dengan likelihood, maka probabilitas itu digunakan untuk mencari peluang terjadinya suatu situasi tertentu, sedangkan likelihood itu digunakan untuk memaksimalkan kemungkinan terjadinya situasi tertentu. Probabilitas ini melekat pada hasil, sedangkan untuk likelihood itu kemungkinan melekat pada hipotesis. Yang terakhir yaitu ada kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi menurut Kurniawan dan Schneier, kriptografi adalah suatu seni atau ilmu pengetahuan untuk menjaga keamanan pesan atau informasi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos berarti hidden atau tersembunyi, atau kripto yang berarti secret atau rahasia, dan grafi atau graphein yang berarti writing atau tulisan. Jadi, kriptografi artinya secret writing atau tulisan rahasia, atau hidden writing yaitu tulisan yang tersembunyi. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut sebagai kriptografer. Nah, untuk kriptanalisis yaitu seni atau ilmu untuk memecahkan rahasia suatu penyandian tanpa melalui cara yang seharusnya. Pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptanalisis disebut kriptanalis. Cabang matematika yang mencakup kriptografi dan kriptanalisis disebut kriptologi, dan pelakunya disebut kriptologis. Sedangkan cryptographic system atau cryptosystem adalah sebuah algoritma kriptografi ditambah seluruh kemungkinan plaintext, ciphertext, dan kunci-kuncinya. Nah, di sini ada komponen dari kriptografi itu ada enkripsi dan dekripsi. Memiliki komponen yang sama yaitu ada plaintext, ciphertext, cipher dan juga key, hanya saja bedanya yaitu dari alur atau prosesnya. Jadi untuk enkripsi atau encryption ini menerima informasi dan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca, yang bisa dibalik. Ini adalah proses mengenkripsi plaintext sehingga dapat menyediakan ciphertext. Jadi di enkripsi ini kita akan mengubah si plaintext menjadi ciphertext. Nah, untuk mengubahnya itu maka dibutuhkan algoritma yang disebut cipher dan secret key. Cipher dan secret key. Nah, tidak ada yang bisa mendekripsi informasi penting pada pesan terenkripsi tanpa mengetahui kunci rahasianya. Plaintext diubah menjadi ciphertext menggunakan cipher encryption. Kemudian untuk proses dekripsi atau decryption ini adalah mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext. Nah, menggunakan algoritma decryption atau dan secret key. Dalam symmetric encryption, key yang digunakan untuk mendekripsi sama dengan key yang digunakan untuk menenkripsi. Di sisi lain, dalam asymmetric encryption atau public key, encryption key yang digunakan untuk mendekripsi berbeda dari key yang digunakan untuk mengenkripsi. Lalu, plaintext. Plaintext ini dapat berupa teks, kode biner, atau gambar yang perlu dikonversi menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, kecuali mereka yang membawa rahasia untuk membukanya. Ini merujuk pada pesan asli yang tidak dienkripsi atau tidak dicantumkan yang ingin dikirim oleh pengirim. Nah, untuk ciphertext itu, selama proses enkripsi plaintext dapat dikonversi menjadi Rose format. Format yang dihasilkan disebut ciphertext. Ini berkaitan dengan pesan terenkripsi. Penerima menerimanya. Namun, ciphertext seperti plaintext yang telah dioperasikan oleh proses enkripsi untuk mereproduksi hasil akhir. Hasil akhir ini berisi pesan asli, meskipun dalam format yang tidak dapat diambil kecuali resmi atau kecuali orang yang mengetahuinya itu tahu cara yang benar atau dapat memecahkan kode tersebut. Lalu cipher itu algoritma encryption dan decryption bersama-sama dikenal sebagai cipher. Mungkin bagian tersulit, menarik, dan paling aneh dalam proses enkripsi adalah algoritma atau cipher ini. Algoritma atau cipher tidak lebih dari sebuah formula yang terdiri dari berbagai langkah, yang menggambarkan bagaimana proses encryption atau decryption dilaksanakan pada suatu informasi.
Sandi dasar mengambil bit dan mengembalikan bit dan tidak peduli apakah bit mewakili informasi tekstual, gambar, ataupun video. Kemudian key ini umumnya berupa angka atau serangkaian angka tempat sandi beroperasi. Dalam istilah teknis, key adalah informasi terpisah yang digunakan untuk mengontrol output atau ciphertext maupun plaintext dari algoritma kriptografi yang diberikan. Algoritma encryption dan decryption ini masing-masing memerlukan key ini untuk menenkripsi atau mendekripsi pesan. Pengirim menggunakan algoritma encryption dan secret key untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext. Di sisi lain, penerima menggunakan algoritma decryption yang sama dan secret key untuk mengubah kembali si ciphertext ini menjadi plaintext. Semakin lama kunci rahasianya, semakin sulit bagi penyerang untuk mendekripsi pesan tersebut. Nah, ada beberapa teknik kriptografi. Jadi, kriptografi ini digunakan dalam banyak aplikasi seperti kartu transaksi perbankan, kata sandi komputer, dan juga transaksi e-commerce. Sebenarnya ada 3 jenis teknik kriptografi yang digunakan secara umum, yaitu yang pertama ada secret key kriptografi, kemudian yang kedua ada public key kriptografi, dan yang ketiga ada hash functions. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.